Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini mari kita sama-sama belajar atau mengulang pelajaran kitab Safinatun Najah. Sebagaimana kitab ini adalah kitab menerangkan tentang fikih, yang kali ini saya akan mencoba untuk mengulang pelajaran yang dulu saya pernah pelajari. Untuk mempermudah hal tersebut, saya menggunakan kitab Safinatun Najah yang sudah diterjemah oleh panjenenganipun Kyai Asrori Pekalongan. Dalam kitab ini, dalam terjemahnya beliau sudah memberikan keterangan-keterangan untuk menjelaskan apa isi dari kitab Safinatun Najah tersebut. Dan berharap semoga kita niati pada hari ini dalam mengkaji ini, niat bukan untuk mengkaji, niat hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan barokahnya membaca kitab ini kita mendapatkan ilmu yang fawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam yang terdapat dalam kotak ini adalah matan dari kitab Safinatun Najah tersendiri, dan yang di samping ini adalah keterangan yang diberikan oleh Kyai Asrori. Berhubung ini dan nanti dalam bahasa Jawa, insya Allah semampu saya akan menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Mari kita awali dengan membaca Al-Fatihah kepada beliau Kyai Asrori yang mengarang kitab ini, yang menjadikan terjemah ini, dan juga pengarang kitab Matan Safinatun Najah, yaitu Syekh Salim Sumair Syekh Salim Syed Salim ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ila hadratil jami'il masyayikhina wa ustadina summa ila hadratil musannif hadhil kitab Asy-Syaikh Salim wa Syekh Ahmad Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca matannya dulu, nanti baru keterangan yang ditulis oleh Syekh Kyai Asrori. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah utawi kabeh puji iku lillahi kagungane Allah Rabbil alamin kang mengirani alam kabeh. Segala puji bagi Allah, untuk Allah Tuhan semesta alam. Al-alaminah yaitu semesta alam. Wabihi lan dengan Allah, wabihi lan ing Gusti Allah, nasta'inu nyuwun pitulung sapa ingsun ala umuri dunya ing atase pira-pira perkara dunya wa dini lan agama. Dengan anugerah pertolongan Allah, kami memohon pertolongan kepada Allah ala umur dunia, dari segala urusan dunia dan agama. Nanti ada keterangan ad-dunya wa din, ini dimaksudkan apa? Wassallallahu, semoga lan muga-muga tambahi rahmat takdim sapa Allahu Allah ala sayyidina ing atase Gusti ingsun Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad. Semoga rahmat dan kasih sayang Allah tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatamin nabiyina, sifatnya Kanjeng Nabi yaitu nabi akhir zaman atau nabi penutup para nabi, wa alihi dan keluarganya, wa sahbihi dan keluarga sahabat Kanjeng Nabi ajmaina halis kabehane. Semoga sholawat dan salam Allah tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi penutup para nabi. Begitu juga semoga rahmat ta'dib Allah tercurahkan kepada keluarganya Nabi Muhammad dan para sahabatnya semuanya. Wala haula lan ora ono daya sumingkir saking maksiat, tidak ada kekuatan untuk menghindar dari kemaksiatan.
wala quwata lan ora ana daya kuat nglakoni ibadah dan tidak ada kekuatan mampu untuk melakukan ibadah illa billahi angin kelawan pitulungi Allah, kecuali hanya dengan pertolongannya Allah al-aliyyi, sifatnya Allah al-aliyyi kang maha luhur, al-azimi kang maha agung, yaitu Allah yang punya sifat luhur atau maha tinggi, al-azimi yang maha agung. Ini kitab matan yang dikarang oleh matannya Syekh Salim Sumair. Kita akan membahas keterangan yang ditulis oleh panjenenganipun Syekh Asrori Pekalongan. Bismillahirrahmanirrahim. Iki kitab jenenge Safinatun Najah kang den karang panjenengani Syekh Al-Alim Al-Alamah Al-Fadil. Kitab ini bernama Safinatun Najah yang dikarang oleh Syekh guru Al-Alim yang begitu alim, Al-Alamah yang sangat alim, Al-Fadil yang penuh keutamaan. Beliau bernama Syekh Salim bin Sumair, yaitu Syekh Salim bin Sumairi kang basa Hadrami, yaitu yang mengarang kitab Safinatun Najah, yaitu Syekh Salim bin Sumair yang beliau berasal dari Hadramaut kang ono ing Jakarta sedane, yang beliau meninggal wafat di Jakarta rahimahu, semoga Allah memberikan kasih sayang kepada Allah, wa nawwara sahrihahu, semoga Allah memberikan cahaya dalam makam beliau. Jadi kitab ini Safinatun Najah yaitu karangan Syekh Salim bin Sumair yang beliau berasal dari Hadramaut, kemudian beliau hijrah ke Indonesia dan wafat di Jakarta. Keterangan Kiai Musannaf oleh nganggit iki kitab dikawiti kelawan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kiai Musannaf adalah yang dimaksud kiai yang mengarang kitab Safinatun Najah. Dalam mengarang, nganggit ini dalam bahasa Indonesia mengarang, beliau menganggit kitab ini dengan diawali menulis lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan, ini beliau Syekh Salim mengarang kitab ini dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sama Kiai Asrori komentari. Apa maksudnya ini? Jalaran anut marang kitab Allah kang den turunake marang alam dunyo kang akeh ana 104, iku kabeh uga dikawiti kelawan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Jadi beliau Syekh Salim mengarang kitab ini diawali dengan menulis lafaz Bismillahirrahmanirrahim karena mengikuti kitab Al-Quran atau kitab-kitab Allah yang diturunkan di bumi, di alam dunia ini ada berjumlah 104, dan semua itu kitab yang diturunkan oleh Allah ke bumi itu awalnya mesti dikawiti dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Makanya dalam mengarang kitab ini beliau juga mengawali kitab ini dengan menulis Bismillahirrahmanirrahim, sama halnya dengan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah ke bumi ini. Bukan itu juga, Kiai kan dalamnya ini Safinatun Najah, dan Kiai Asrori juga mengawali kitabnya yang beliau karang dengan membaca menulis Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini matannya, yaitu karangannya Syekh Salim bin Sumair, dan yang di luar kota ini adalah tulisan yang dikarang oleh Kiai Asrori. Jelas Kiai Musannaf dalam mengarang kitab ini diawali dengan menulis lafaz Bismillahirrahmanirrahim karena beliau mengikuti kitabnya Allah nurun, mengikuti kitab-kitab Allah yang diturunkan oleh Allah ke bumi yang jumlah ada 104. Itu semua diawali dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kitab 104 iku kang den turungaken Nabi Syekh ana swidak.
Nabi Ibrahim ana 30, Nabi Musa durunge kitab Taurat ana 10, nuli ketambah kitab Taurat, Zabur, Injil, Quran. Kitab yang jumlahnya ada 104 ini diperinci, yaitu satu yang ini 100 yang diturunkan kepada Nabi Sis ada 60 kitab, dan semua ini diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kitab yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim ada 30, dan kepada Nabi Musa sebelum kitab Taurat ada 10. Itu gimana? Dalam kitab Syit ini Nabi Syit itu ada 60 ditambah 30 kepada Nabi Ibrahim, 10 kepada Nabi Musa sebelum turunnya Taurat. Berarti 60 tambah 30 berarti 90 ditambah Nabi Musa sebelum turunnya kitab Taurat 10 berarti 100. Nuli ditambahi kelawan kitab Taurat, Zabur, Injil, Quran. Kemudian ditambah dengan kitab yang kita ketahui yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil dan Taurat, Zabur, Injil dan Quran. Nanti pas 104 ini diperinci. Yang 60 diturunkan kepada Nabi Sis, yang 30 kepada Nabi Ibrahim, yang 10 itu diturunkan kepada Nabi Musa sebelum Nabi Musa diturunkan kitab Taurat. Kemudian ditambah dengan turun lagi kepada Nabi Musa kitab Taurat, terus kitab Zabur, Injil dan Quran. Nah, jadi alasan pertama menurut komentar dari Syekh Yai Asrori, Yai Musonef dalam mengarang kitab ini mengawali dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim karena beliau mengikuti kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah ke bumi yang jumlahnya ada 104, yaitu 60 diturunkan kepada Nabi Sis, 30 diturunkan kepada Nabi Ibrahim, 10 diturunkan kepada Nabi Musa sebelum Nabi Musa dituruni kitab Taurat. Kemudian ditambah kitab Taurat itu sendiri, kitab Zabur, Injil dan Quran. Jadi semua kitab yang berjumlah 104 yang diturunkan ke bumi itu menggunakan lafaz bismillah, diawali dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Terus alasan yang kedua menurut Yai Asrori, jalaran anut dawe Kanjeng Nabi kullu amrin dibalin la yubtada fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtaru wa fi riwayati ajdamu wa fi riwayati ukhra aqta'u. Pendapat yang kedua, menurut keterangan yang kedua yang dikomentar oleh Yai Asrori, yaitu beliau dalam mengarang kitab ini diawali dengan bismillah dengan mengikuti sabda Nabi Muhammad SAW yang ini, kullu amrin dibalin la yubta'a fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar wa fi riwayati ajdamu wa fi riwayati ukhra aqta'u. Yang dimaksudnya ini diterjemahkan oleh beliau, kang den kersa akan hadis kasebut, yang dimasukkan dari hadis di atas adalah endi-endi perkara sejo gati mungguwe syarak, di mana ada perkara yang ada hal penting munggu dalam anggapan syarak, atau perkara itu dianggap penting dalam urusan agama atau syariat. Makanya dimaksud itu di mana endi-endi perkara kang den sejogati, di mana ada suatu perkara yang dianggap penting dalam syariat, tegese perkara mau ora haram. Dimaksudnya gimana? Perkara yang baik di dalam syariat, yang penting di dalam syariat tersebut, perkara tersebut tidak ada unsur keharaman, ada anggaraman lan uga ora makruh, lan ora asor, lan ora remeh. Jadi perkara yang dianggap penting di dalam urusan agama syariat itu perkara yang bukan haram, bukan makruh, atau bukan perkara yang terlihat rendahan atau yang remeh. Itu yang dimasukkan di sini.
Wa kullu amrin dibalin, yang dimaksud dibalin di sini adalah setiap perkara yang penting menurut agama. Itu perkara yang bukan haram, apalagi yang bukan perbuatan haram, makruh, atau perkara yang asor. Atau asor itu dalam hina, bahasa Indonesianya hina, waremeh, dan sesuatu yang tidak penting. Maka itu selain itu dinamakan perkara wigati, atau perkara wigati, sesuatu yang sangat penting. Moko perkara mau kapan ora dikawiti bismillahirrahmanirrahim, maka dihukumi akto abdar ajda, tegese perkara mau kurang barokah. Jadi segala sesuatu yang dianggap penting dalam urusan syariat, yaitu perkara yang bukan ada unsur keharaman, atau perkara yang sudah dianggap makruh oleh syariat, perkara yang dianggap hina oleh syariat, atau perkara yang hanya dianggap remeh oleh syariat, perkara tersebut tidak diawali dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka hukumnya aqta dar ajdam, yaitu perkara tersebut kurang berbarokah atau kurang berkah, intinya gitu. Kang jenenge berkah yaiku ziyadatul khair, yaitu tambahi kebagusan. Yang dimaksudkan dengan barokah di sini yaitu tambahnya kebaikan. Jadi beliau mengatakan dari hadis dari Nabi, segala sesuatu yang penting, perkara tersebut penting dianggap oleh agama, atau perkara yang penting di dalam urusan agama. Artinya perkara tersebut tidak ada unsur keharaman, tidak ada unsur kemakruhan, hukumnya tidak makruh, atau perkara tersebut tidak dianggap hina oleh agama atau oleh syariat Islam, atau perkara tersebut tidak remeh, maka perkara tersebut harus diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Jika tidak diawali dengan bismillah, maka perkara tersebut tidak mendapat berkah atau tidak barokah. Yang dimasukkan barokah adalah bertambahnya kebaikan, itu dinamakan barokah. Terus kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim itu iku kalimati ono papat, siji bismi, loro Allah, nomor telu ar-Rahman, nomor papat ar-Rahim. Ini keterangan dari Ki Asrori. Bismillahirrahmanirrahim itu lafadznya, kalimahnya ada 4. Yang pertama lafadz bismi, nomor 2 Allahu, nomor 3 ar-Rahmani, nomor 4 ar-Rahimi. Kalimat papat wau isaroh kena kanggo nolak seton saka arah papat, wetan, kulon, lor, kidul. Dengan berhubung kalimatnya ada 4, dawuhnya Ki Asrori, kalimat bismillahirrahmanirrahim ini bisa menjadi penolak syaitan dari segala arah, dari atas, dari kulon wetan, dari utara kulon wetan, timur barat, lor kidul, utara selatan. Jalaran mekaten, karena itu syaitan iku saking arah papat, jalaran tekane setan iku saka arah papat, karena setan itu datangnya dari 4 arah ini, itu barat, timur, selatan, utara. Sahih dawi Al-Quran Adim, ini sebagaimana yang telah dalilnya dalam Quran. Summa la'atiyahum biyamini baina aidihim min khalfihim wa an aymanihim wa an simalihim. Tuannya, di mana kok bisa Asrori berkata seperti itu, dawuh seperti itu. Jadi ini beliau berkata, lafadz bismillah itu ada 4 suku kata, yaitu lafadz bismi, Allah, ar-Rahman, ar-Rahim. Berarti kalau 4 suku kata, berarti itu lafadz bismillahirrahmanirrahim bisa menjadi tolaknya setan dari segala arah, dari arah selatan, utara, timur, dan barat. Ini cocok dengan firman-Nya Allah, yaitu summa atiyahum min baina aidihim wa min khalfihim wa aymanihim
wa an sama ilihim yang ayat yang artinya moko keri-keri di teman-teman teko sapa ingsun utawa setan sungguh aku summa kemudian aku setan berkata aku akan mendatangi manusia anak Adam saking antarane ngarepe anak Adam kabeh saking burine anak Adam lan saking tengene anak Adam lan saking kiyone anak Adam. Dawuh setan ngomongin setan, beliau setan ngomong, aku akan mendatangi anak Adam dari depannya, dari belakangnya, dari arah samping kanannya dan samping kirinya. Di pas itu apa? Arah utara atau selatan, arah barat atau timur. Kapan lafaz bismillah iki diwaca moko setan banjur ajur mumur kaya ajure timah kang kena geni. Kapan lafaz bismillah, saat bismillahirrahmanirrahim itu dibaca, maka saat itu setan hancur lebur meleleh seperti halnya timah terkena panas, ini geni atau api. Ini cocok dengan dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim ila dzaba syaitanu kama yadubu ar-rusasu 'alan nari al-hadis. Lan lafaz bismillahirrahmanirrahim, ini dawuh Kanjeng Nabi, di mana ada seorang hamba mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka setan tersebut akan meleleh atau akan kalah, ibaratnya meleleh seperti halnya timah terkena api. Terkena panas maka timah itu akan meleleh. Dan lafaz bismillahirrahmanirrahim iku awe isara sapa wonge maca bismillahirrahmanirrahim mongko bakal ngombe bengawan papat. Nah, lan lafaz bismillah dan lafaz bismillahirrahmanirrahim itu memberikan isyarat barang siapa membaca bismillahirrahmanirrahim maka besok akan minum di 4 telaga. Nomor 1, bengawan banyu kang nyumber saking lafaz bismi, itu dari 4 sumber. Jadi barang siapa membaca bismillahirrahmanirrahim maka sampingannya dia mendapat isyarat begini. Sarang siapa membaca bismillahirrahmanirrahim maka besok dia akan meminum dari 4 telaga, yaitu yang pertama telaga air yang bersumber dari lafaz bismi, dari mimnya lafaz bismi. Nomor loro bengawan powan kang nyumber saking lafaz Allah. Yang kedua lautan, bengawan sumber susu, sumber mata air, tapi bukan yang keluar bukan air tapi sumber susu, maka yang bersumber dari lafaz mim dan lafaz haknya Allah. Nomor 3 bengawan arak kang metu sangka mime lafaz ar-rahim. Yang ketiga bengawan yang bersumber dari lafaz ar-rahmani. Nomor 4 bengawan madu kang nyumber saking mime lafaz ar-rahimi. Yang keempat yaitu bengawan atau sumber madu yang bersumber dari lafaz mimnya lafaz ar-rahim. Jadi ini ada beberapa keterangan tadi yang disampaikan oleh Kiai Asrori. Pertama, Syekh Salim mengarang kitab ini dawuh Syekh Asrori. 1, pengarang kitab ini mengawali bismillahirrahmanirrahim karena 1, beliau mengikuti kitab-kitab Allah yang diturunkan ke bumi yang jumlahnya ada 104 tadi. Semuanya itu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim.
Maka beliau Syekh Salim mengarang kitab ini juga diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Terus keterangan yang kedua, segala sesuatu yang ada unsur kebaikan di dalam agama atau dianggap baik dalam urusan agama, perkara tersebut tidak dianggap makruh oleh agama, atau perkara tersebut tidak hina menurut agama, atau perkara tersebut tidak dianggap asor oleh agama atau bahkan haram, maka harus diawali dengan membaca bismillah supaya apa? Menjadi tambah berkah perkara tersebut. Artinya berkah di sini katanya beliau apa? Ziyadatul khair, tambahnya kebagusan. Jadi segala sesuatu yang ada unsur kebaikannya maka harus diawali dengan bismillah supaya menjadi berkah. Itu keterangan yang kedua. Yang ketiga, berhubung lafadz bismillahirrahmanirrahim itu terdiri dari 4 kata, suku kata. Itu 1 bismi, Allahu, 2 Allahu, 3 ar-Rahmani, 4 ar-Rahimi. Nah, ini memberikan isyarah bahwasanya lafadz bismillahirrahmanirrahim bisa mampu menolak tipu daya setan, baik dari utara atau selatan, barat atau timur. Ini sesuai dengan firman Allah yang artinya tadi, sungguhnya aku, kata setan, akan menggoda manusia dari depan, dari belakang, dari kanan sampai kirinya. Itu. Begitu juga, ini juga cocok dengan sabdanya karena Nabi Muhammad tadi, barang siapa seorang hamba membaca bismillahirrahmanirrahim, maka setan akan meleleh seperti halnya timah terkena api. Terus begitu juga beliau memberi komentar lagi, bismillah itu memberikan isyarah barang siapa yang membaca lafadz bismillahirrahmanirrahim, maka besok di akhirat dia akan diberi minum dari 4 telaga. 1 telaga yang isinya itu air bersih yang bersumber dari lafadz bismi, dari lafadz mimnya lafadz bismi, yaitu mim air tersebut, bengawan tersebut atau sungai atau bengawan nggak tahu apa itu, menyumber muncul dari mimnya lafadz bismi. Nomor 2 bengawan poan, yaitu bengawan sumberan air susu yang bersumber dari lafadz Allah. Yang ketiga bengawan yang bersumber dari lafadz ar-Rahman, dan yang keempat yaitu bengawan yang sumber dari lafadz ar-Rahmannya, sifat lafadz ar-Rahman. Demikian kita akhiri dulu. Semoga yang hari ini kita belajar bersama mendapatkan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.